Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, bertemu lagi bersama saya Ali Mulyadi. Oke, di video kali ini kita akan membuat project Arduino lagi ya. Nah, project yang akan kita buat kali ini yaitu timer relay terprogram ya, atau timer terprogram gitu ya. Nah, sebelumnya saya udah pernah buat ya menggunakan button ya untuk mengatur timernya ya, dan itu hanya satu buah relay dengan satu buah timer ya. Nah, di video kali ini kita akan buat dengan 4 buah relay, kemudian dengan 4 buah waktu gitu ya. Nanti juga bisa dipilih harinya gitu ya, jadi mau hari apa dinyalakan gitu ya. Nah, itu dikontrol melalui Bluetooth ya, dengan menggunakan HP. Bisa kita setting dengan handphone gitu ya. Nah, nanti di aplikasi tersebut kalian bisa setting waktu, harinya ya, kemudian bisa juga dikontrol secara manual lewat HP juga gitu ya. Kenapa sih tidak menggunakan button? Supaya enak aja gitu settingnya gitu ya. Nanti juga terdapat fitur load data. Jadi kalau misalnya kalian sudah pernah setting di alatnya gitu ya, nah terus aplikasi kalian kehapus ya datanya gitu, atau kehapus aplikasinya, kalian install lagi, nah itu bisa di load datanya ya, nanti dari perangkat ke HP-nya. Jadi nanti bisa sinkron lagi gitu ya, data dari alat ke HP-nya gitu ya, untuk data nilai jam dan juga harinya gitu ya. Nah, seperti itu. Oke, tanpa berbasa-basi lagi, bagi kalian yang belum subscribe silahkan subscribe. Jika sudah, langsung saja kita ke videonya. Oke, untuk alat-alat yang dibutuhkan di sini pertama ada Arduino Nano ya. Nah, sini seperti ini. Kemudian ada modul Bluetooth HC05 sini ya. Tahu kalian juga bisa pakai HC06 ya. Kemudian di sini ada modul RTC ya, ES3231 ya. Nah, seperti ini. Kemudian di sini ada buzzer ya, nanti untuk penanda aja sih ya, untuk pengiriman datanya apakah sudah terkirim ke alat atau belum gitu. Nah, kemudian di sini ada modul relay 4 channel ya. Nah, yang saya punya ini active low ya. Kalau teman-teman punya active high, tinggal ubah aja di programnya, nanti saya jelasin ya. Nah, seperti ini. Nah, kemudian di sini ada LCD I2C ya, 16x2. Nah, seperti ini. Kemudian ada papan breadboard ya. Nah, kemudian di sini saya tambahkan supply tambahan ya, karena modul relay ini memakan banyak arus ya. Jadi arus dari komputer ya, dari USB gitu ya, USB Arduino ini nggak cukup untuk memenuhi arus dari relay ya. Nah, jadi saya tambahkan di sini, saya menggunakan baterai aja ya. Nah, seperti ini 18650 ya, dengan modul 5 volt ya. Jadi di-convert dari 3,7 atau 4,2 gitu ya ke 5 volt. Nah, untuk pengaplikasiannya sebenarnya kalian harus menggunakan adaptor ya nanti. Misal kalian aplikasikan untuk menyalakan smart home gitu ya, dengan 4 buah relay. Nah, itu harus menggunakan adaptor ya, atau menggunakan power supply gitu ya, dengan tegangan 5 volt 2 ampere saya rasa cukup gitu ya, atau ampere lebih besar nggak masalah gitu ya, asal tegangannya sesuai. Atau kalau kalian ingin menggunakan tegangan lebih dari 5 volt, misal 12 volt, kalian harus tambahkan step down ya untuk ke Arduino nya gitu ya, sebesar 5 volt. Nah, kemudian di sini ada beberapa kabel jumper untuk menghubungkannya nanti.
Oke. Nah, untuk rangkaiannya sebagai berikut, atau kalian bisa download linknya, ada di deskripsi ya. Nah, oke, setelah kalian rangkai seperti ini ya, jangan lupa di sini pin RX dan TX daripada modul Bluetooth dilepas dulu ya. Jangan dihubungkan dulu ke RX dan TX Arduino ya. Jadi di sini kita menggunakan pin RX dan TX ya dari serial Arduino. Bisa juga kalian menggunakan software serial ya, udah saya sediain di programnya sebetulnya. Bisa kalian pakai ya software serialnya. Nah, tapi karena saya mau pakai serial aja, jadi ya nggak apa-apa gitu ya. Nah, nanti kalian tinggal mengubah beberapa parameter aja ya kalau kalian mau menggunakan software serial gitu ya. Nah, di sini nanti juga saya menggunakan supply tambahan ya sebesar 5 volt. Di sini saya pakai baterai ya 18650 yang dikonvert menjadi 5 volt ya. Kalian juga bisa pakai apapun itu ya, adaptor 5 volt atau apapun itu, tegangan sebesar 5 volt untuk mensuplai Arduino dan lainnya gitu ya. Karena yang banyak makan arus listrik itu sebenarnya ini ya, modul relaynya ya. Karena kita di sini menggunakan 4 buah channel. Nah, dan maaf ini saya nggak bisa mencontohkan menggunakan output lampu atau apapun itu ya, karena saya nggak punya alatnya ya, masih ini ya dalam project yang lain gitu ya. Nah, jadi saya contohkan untuk modul relaynya aja. Nanti di sini lampunya akan menyala ya. Untuk relay 1, relay 2, dan relay 3 dan relay 4 gitu ya. Nah, untuk supply-nya ini nanti kita pasang gitu ya. Sekarang kita hubungkan terlebih dahulu ya. Di sini Arduino-nya ke komputer ya, untuk nanti kita program. Nah, setelah kita hubungkan, tampilannya belum tampil apa-apa ya, masih seperti ini. Nah, seperti itu ya. Ini jangan lupa ya, sebelum diprogram RX dan TX dari modul Bluetooth dilepas dulu dari RX dan TX Arduino ya, supaya nanti saat upload itu bisa terupload ke Arduino. Karena kalau masih terhubung nanti dia tidak akan bisa terupload gitu ya, bisa menyebabkan komunikasi serialnya itu terganggu ya antara Arduino dengan modul IC serialnya gitu ya. Jadi dilepas dulu. Oke, nanti kalau udah terupload silakan dipasang kembali. Nah, oke. Di sini kita masuk ke programnya ya. Di sini saya akan jelaskan sedikit tentang programnya ya. Nah, di sini sebenarnya program yang saya buat sekitar 3 atau 4 tahun yang lalu ya. Sebenarnya metode ini sudah tertinggal ya. Udah banyak metode baru sebenarnya ya yang bisa dibuat seperti ini gitu ya programnya. Tapi nggak apa-apa, saya akan share aja gitu ya, supaya teman-teman juga belajar bagaimana cara membuat program gitu ya dari awal gitu ya. Nah, ini program saya 4 tahun yang lalu ya, saya modifikasi lagi gitu ya dengan sedikit beberapa pengetahuan yang telah saya ketahui di sekarang ini gitu ya. Nah, pertama di sini library yang saya gunakan ada library bawaan EEPROM, Wire.h ya, software serial. Nah, terus beberapa library tambahan gitu ya. Ada Liquid Crystal I2C dan RTC Lib. Nanti untuk library tambahan ini bisa kalian download juga ya di link di deskripsi atau di website saya nanti ya. Nah, untuk software serial sebenarnya bisa kalian pakai untuk modul Bluetooth-nya tadi ya di pin 2 dan 3. Untuk RX di pin 2, TX di pin 3. Itu jadi terbalik ya, kalau misalnya pin 2 jadi masukin dari pin modul Bluetooth-nya itu TX gitu ya. Nah, kemudian pin 3 itu di pin modul Bluetooth-nya itu RX gitu ya. Nah, kemudian di sini ada Liquid Crystal I2C. Saya menggunakan alamat di 0x27 ya. Kemudian besarnya 16 kali 2.
Nah, kemudian di sini saya menggunakan RTC DS3231 ya. Nah, terus di sini nama hari ya, nanti yang akan ditampilkan di LCD. Nah, kemudian untuk pin di sini, nah untuk relay 1 saya menggunakan di pin 4 ya, untuk relay 2 di pin 5, relay 3 di pin 6, relay 4 di pin 7, buzzer di pin 8 ya. Nah, buzzer ini fungsinya nanti untuk membunyikan aja ketika ada data terkirim ya, atau ada data diterima gitu ya. Nah, itu dia akan membunyikan buzzer nantinya di sini. Nah, kemudian ada token. Token ini digunakan untuk EEPROM awal gitu ya. Nanti yang ada di sini supaya nantinya tidak ulang dari awal. Nah, di sini nih. Di EEPROM address ke 60 sama dengan token, tidak sama dengan token ya. Kalau kalian mau reset sebenarnya bisa langsung dari token gitu ya. Jadi nanti kalian ubah aja sesuai keinginan kalian gitu ya. Enggak harus 0x78, bisa yang lain gitu ya. Sampai 255 kalau nggak salah ya. Nah, kemudian di sini saya definisikan hidup itu low. Di sini saya punya relay itu aktif low gitu ya. Kalau kalian punya aktif high, kalian tinggal ganti aja hidup jadi high, mati jadi low gitu ya. Nah, seperti itu karena di sini saya punya yang aktif low, jadi ya hidup low, ya mati high gitu ya. Seperti itu aja. Nah, kemudian untuk variabel lain di sini ada jam hidup 1 ya. Kemudian menit hidup 1, jam mati 1, menit mati 1 gitu ya. Kemudian harinya Minggu 1, Senin 1, Selasa 1 sampai hari Sabtu 1 ya. Kemudian waktu kedua sama, di sini hanya berubah jadi 2 aja. Nah, kemudian untuk 3 sama di sini ya. Kemudian untuk 4 sama. Nah, kenapa saya sebut sudah tertinggal untuk programnya ya. Tertinggal maksudnya sudah ini ya, maksudnya udah lumayan jadul ya untuk metode ini ya. Sebenarnya ada metode lain ya yang lebih ringkas lagi, jadi menggunakan array ya. Dibuat array dengan for ya, dengan program for loop ya. Jadi nanti dia mendeteksi setiap itu menggunakan data array tersebut gitu ya. Nggak harus seperti ini. Ini seperti apa? Misal di sini data byte kita buat seperti ini, byte. Nah, kemudian misal apa? Jam hidup. Nah, seperti itu. Kemudian kita buat ininya 4 ya, besarnya 4. Nah, udah seperti ini ya. Harusnya ya seperti ini. Jadi nanti kita tinggal panggil di ininya dengan for ya, atau bisa juga dipanggil satu persatu gitu ya. Nah, itu terserah ya. Tapi di sini saya mengajarkan dari dasarnya aja dulu ya. Jadi supaya kalian paham array seperti ini itu berasal dari seperti ini ya. Didefinisikan satu-satu gitu ya, seperti ini. Nah, kalau mau diringkas jadi array seperti ini, atau mau dilebih ringkas lagi pakai struktur data namanya ya. Nantilah kita belajar ya. Di sini saya kepanjangan, nanti saya jelasin semua ya. Nantilah kita buat kapan-kapan ya di dasar Arduino ya. Nanti ada, tenang, materinya ada teman-teman. Nanti kalau saya ada waktu lagi ya. Nah, kemudian di sini untuk data dari Bluetoothnya nanti dari data 1 sampai data 12. Nah, ini juga bisa dibuat array sebenarnya. Nah, tapi kalian belajar aja dari sini dulu ya, bagaimana cara memperbanyak data, karena yang saya ketahui ya teman-teman itu masih banyak yang awam gitu ya tentang data-data seperti ini gitu ya. Jadi teman-teman masih banyak yang bertanya, "Bang, bisa nggak relaynya jadi 2 gitu ya, atau Bang bisa nggak timernya waktunya gitu jadi ada 2." Ya sebenarnya bisa aja teman-teman ya, caranya seperti ini. Nanti kalian
tinggal lihat bagaimana caranya bisa menambahkan waktu atau menambahkan delay gitu ya, atau yang lainnya gitu ya. Benar, dari dasarnya kalian harus paham terlebih dahulu ya. Kalau dasarnya kalian nggak paham, nantinya susah ya akan ke tahap selanjutnya. Nanti tenang aja teman-teman ya, materinya berkelanjutan gitu ya. Nanti saya akan ajarin lah dasar-dasarnya. Di sini kita buat dulu aja projectnya. Yang penting kita bisa buat projectnya dulu aja teman-teman ya. Bisa bangga buatan kita gitu ya. Nah kemudian ini juga untuk menampung data dari Bluetoothnya nanti dari HP ya yang dikirim. Nah ini untuk buff ini untuk waktu ya, nanti di LCD-nya akan ditampilkan. Nah kemudian di sini ada konversi waktu. Nanti kita menggunakan metode konversi waktu ya. Jadi nanti dengan nilai tersebut kita bandingkan dengan waktu sekarang. Jadi nanti perbandingannya itu ada perbandingan waktunya, nanti ada rumusannya gitu ya. Nah jadi kita akan mengecek setiap waktunya gitu ya. Jadi nggak cuman sekali ya, biasanya kebanyakan saya lihat itu di internet gitu programnya gitu, dia hanya ketika waktunya sama gitu ya, maka dia akan menyala dan menyimpannya di EEPROM. Itu sebenarnya kurang efektif ya kalau diaplikasikan secara ini ya, secara real time gitu ya. Jadi ya kalau nggak waktunya ya kagak menyala. Misal kita mau hidup dari jam 11 sampai jam 1 siang gitu ya. Nah terus alat baru dihidupkan ketika di jam 12 misal. Nah berarti kan kagak hidup karena dia tidak mencapai di waktu jam 11 itu. Dia harus mencapai waktu jam 11 baru dia bisa hidup alatnya sampai jam 1 siang nanti gitu ya. Nah tapi kalau di program saya ini dia mengecek secara real time gitu ya, secara terus menerus langsung gitu ya. Jadi kalau waktunya tersebut masih dalam kurang dari waktu mati ya, kemudian lebih dari waktu hidup, maka dia akan menyala langsung gitu ya secara real time. Nah, seperti itu ya penjelasannya. Jadi di sini banyak data yang digunakan gitu ya. Ansenglong ini dia datanya besar teman-teman ya, karena kita akan mengalihkan data-data tersebut gitu ya dengan data yang lebih besar, misal kali 1000 atau 10.000 gitu ya, sesuai dengan yang kita inginkan gitu ya, besaran waktu yang kita inginkan. Jadi kalau pakai second nih ya, saya nggak pakai second sih ya, saya nggak pakai detiknya gitu ya, jadi saya hanya jam dan menit. Kalau pakai second lebih banyak lagi nanti ya. Nah tapi saya pakai jam dan menit aja gitu ya. Nah kemudian di sini kita buat lagi ansenglong jam hidup 1, jam hidup 2, jam hidup 3, jam hidup 4. Apa bedanya sama yang di sini? Nah ini hanya menunjukkan data byte aja. Nanti di sini gabungan daripada jam yang sudah diatur di aplikasi, nanti kemudian menit yang sudah diatur di aplikasi juga nanti gitu ya. Nah seperti itu ya. Nah terus kita ke bawah lagi. Nah di sini ada data untuk load ke aplikasi gitu ya, dari alat ke aplikasi nanti dengan ini send data ya, ininya datanya. Nah kemudian di sini ada data tambahan ya, ada count auto 1 ya, ada count auto 2. Ini untuk mendeteksi apakah otomatisnya sedang hidup atau tidak gitu ya. Kalau sedang hidup maka dia akan ke mode otomatis. Kalau misalnya enggak, maka dia akan ke mode manual gitu ya. Nah kemudian kita buat data integer untuk count manualnya. Nanti ada data 1, ada data 0, 1 dan 2 ya. 0 mati, terus 1 hidup, 2 mati gitu ya. Nah itu untuk apa? Nanti untuk ini ya, kalau misalnya di 0 dia ada di otomatis, kalau misalnya di 1 dia ada di mode manual dengan kondisi relay hidup ya. Kalau di
kondisi 2 dia akan mati di kondisi manual gitu ya. Nah, nantilah kita praktekkan di alat ini. Nah, kemudian di sini ada simbol lampu ya. Nah, nanti kalau di mode otomatis dia nggak akan tampil apa-apa gitu ya, kosong aja gitu ya. Nah, dia sedang berada di mode otomatis. Nanti kalau sedang waktunya menyala, nanti akan muncul simbol lampu seperti ini nanti. Nah, kemudian di point setup di sini saya buat serial.begin ya untuk komunikasi serial. Nah, kemudian bt.begin ya itu untuk software serial. Kalian tadi udah saya sebutkan, kalian bisa pakai software serial gitu ya. Kemudian wire.begin, lcd.begin, ltc.begin ya. Kemudian kita buat karakter LCD simbol lampu ya yang tadi kita sudah buat di atas untuk karakter. Nah, seperti itu. Nah, kemudian di sini pin mode-nya semua kita buat sebagai output ya. Kemudian kita buat semuanya mati terlebih dahulu. Nah, untuk buzzernya ini saya juga menggunakan low gitu ya untuk pinnya. Jadi pin negatif yang saya masukkan ke pin 8 ya, D8 digital 8. Nah, seperti itu. Kemudian kita masuk ke default setting. Ini default setting tadi ya. Yang tadi di atas. Nih. Nah, default setting akan mengecek jika waktu sekarang dicek nih. Now sama dengan waktu RTC sekarang. Jika tahun sekarang kurang dari 2020, nah biasanya kalau kalian baru beli RTC ya, nah itu waktunya akan ngaco ya, akan kurang dari 2020 atau 0000 gitu ya untuk tahunnya. Nah, nanti dia akan set ya, itu dia set ke waktu pas pertama kali diupload gitu ya. Nah, nanti dia akan ngeset seperti itu sesuai dengan di jam komputer pertama kali kalian upload. Nah, terus dia akan ngecek EEPROM-nya di address 60 apakah itu sama dengan token. Pasti di awal itu nggak bakal sama dengan token gitu ya. Jadi dia akan nge-write EEPROM di address 60 itu token supaya nanti tidak berulang dia akan nge-write lagi gitu ya, enggak. Jadi kita buat address ke 60 nya itu token. Jadi nanti pas saat kalian nyalakan lagi dia nggak akan masuk ke perintah yang ini, jadi langsung ke else gitu ya. Nah, terus kita write juga di sini data dari address ke 0 sampai ke 55. Sebenarnya datanya saya cuma pakai sampai ke 53 ya. Karena nanggung ya udah saya pakai 55 aja. Sebenarnya 54 sebenarnya 54 cukup. Tapi ya saya lebihkan aja nggak apa-apa. Karena di sini token sampai 60 nggak apa-apa lah ya. Nah, kemudian kita write semuanya 0 gitu ya. Nah, terus else jika tidak maka dia akan langsung masuk ke EEPROM read. EEPROM read nanti dia akan mengeset nilai tadi yang kita sudah definisikan di atas. Jam hidup 1 dia membaca dari EEPROM read 0. Menit hidup 1 dari read 1. Nah, ini masih manual ya. Jadi masih banyak nih data yang harus dituliskan seperti ini, waktu 1, waktu 2, waktu 3. Karena pengetahuan saya lagi itu terbatas gitu ya. 3-4 tahun yang lalu saya masih buat yang seperti ini gitu ya. Kalau sekarang ini udah jarang saya pakai ya metode seperti ini. Saya kebanyakan pakai array atau struktur data ya, karena saya udah tahu gitu ya untuk lebih efisien gitu ya. Kalau kalian baru belajar ya pakai seperti ini aja dulu untuk supaya kalian paham bagaimana cara array itu bekerja ya. Nanti lama-lama kalian paham juga. Nah, seperti ini terus dibaca sampai di sini kondisi manual dibaca dari EEPROM 50, terus yang kedua di 51, yang ketiga 52, dan yang keempat di 53. Dan kemudian nanti dia akan membaca jika kondisi manualnya 1 ya, baik itu relay 1
ya relay 2, relay 3, relay 4, maka dia akan ke kondisi kondisi relay ya itu true. Jadi dia akan menyalakan relay. Ya, tadi yang saya sudah sebutkan, kalau misalnya EEPROM ininya disimpannya 1, ya dia akan menyala. Kalau dalam keadaan 0, maka dia akan ke kondisi otomatis ya, kalau nggak salah otomatis. Nah kemudian kalau nilainya 2, maka dia akan kalau kondisinya iya bener ya. Ya kalau kondisinya 0 otomatis, kalau kondisinya 2 dia akan masuk ke kondisi manual tapi dalam keadaan mati gitu ya. Mungkin agak belibet ya saya ngejelasin. Nah seperti itu untuk default setting ya. Nah kita ke atas lagi, ke atas. Nah di sini ya. Nah kemudian kita buat LCD backlight itu untuk menyalakan backlight ya, karena ada beberapa kadang backlightnya itu otomatis mati ya, nggak tahu kenapa. Jadi kita buat aja LCD backlight ya, atau enggak pun nggak masalah sih sebenarnya, ada beberapa LCD juga yang bisa, tapi nggak apa-apa kita buat aja. Nah kemudian di sini akan menampilkan tampilan awal ya, kemudian akan menampilkan membaca data gitu ya dari ininya ya, dari sebenarnya ini aja ya, apa supaya mempercantik tampilan aja, nggak pakai pun nggak masalah ya, karena dia udah default setting, udah dibaca di sini dia, tapi nggak apa-apa gitu pakai aja. Nah kemudian di sini kita clear LCD-nya, oke. Setelah itu kita masuk ke void loop. Nah di void loop pertama kali kita baca waktunya, now sama dengan waktu RTC sekarang gitu ya, jadi supaya ke-update waktunya ya. Nah terus kita baca cek relay time ya. Nah cek relay time ada di bawah, cek relay time. Nah di sini. Nah cek relay time apa ya, di sini nanti dia akan membaca waktu sekarang lagi ya. Kemudian di sini tadi yang Anceng Long yang udah kita buat ya, buat menampung data-data ini gitu ya. Hor sama dengan now.hor, min sama dengan now.min ya, minute time. Nah time sama dengan hor dikali 10.000 ya, ditambah menit ya, min ya, dikali 100. Nah kalau pakai detik nanti kalian tinggal dikali, enggak usah dikali ya, tinggal ditambahin second gitu ya. Nah bisa seperti ini, bisa juga kalian pakai yang metode lain, 3 begini biasanya 36.000 ya, biasanya orang pakai seperti itu ya. Di sininya kali berapa ya, 360 atau berapa gitu ya, pokoknya sesuai metode yang digunakan masing-masing aja lah ya. Nah sini saya pakai yang 10.000 aja. Nah seperti itu, nanti hasilnya sama aja karena kita bandingkan. Sini jam hidup 1 ya sama dengan jam hidup 1 ya, jam hidup 2 menit hidup 1 sama dengan menit hidup 1 ya. Sebenarnya nggak perlu sih ya ini. Kayaknya saya lagi itu membuat ini merujuk pada program apa ya, saya lupa ya. Ini sebenarnya nggak perlu ya, harusnya langsung aja nih dari sini dimasukkan ke sini ya. Harusnya ini ya seperti ini, harusnya seperti ini. Nah langsung dimasukkan seperti ini. Kita menyanyiakan variabel data ya kalau seperti ini jadinya ya. Kenapa harus saya buat seperti ini? Saya nggak tahu, saya lupa. Program udah lama. Nggak apa-apa lah, kita ikutin aja lah ya. Kalau kita makin paham ke depannya, kita akan bisa mengkritisi ya program yang kita buat sendiri 4-5 tahun yang lalu gitu ya.
Jadi saya melihat begini jadi pusing juga ya sebenarnya. Kenapa dulu saya buat itu seperti ini? Bingung saya juga. Tapi nggak apa-apa lah. Kalau on time ini masih masuk akal, masuk data Unchained ya, karena dia datanya besar ya, menampung sampai puluhan ribu gitu ya. Nah tapi kalau ini kan datanya byte, kenapa harus diubah ke Unchained ya? Sedangkan ini bisa langsung dikali dengan 10.000 ya data byte tersebut. Nggak tahu lah ya, kalau dipikirin makin bingung aja. Nanti lah kita cari tahu penyebabnya kenapa ya saya buat seperti itu. Harusnya nggak perlu sih ya, jadi langsung aja seperti on time 1, jam hidup 1, yang ini nih yang datanya byte tinggal dikali 10.000 ya, seperti itu ya. Tapi nggak apa-apa, kita ikutin aja. Nah seperti ini. Terus untuk matinya, terus untuk yang kedua ya, yang jam mati kedua, jam hidup ketiga, keempat ya, seperti itu. Nah terus dia akan cek tanggal juga ya. Nah di sini untuk cek tanggal, nah diambil dari no day of the week ya. Nah itu dia menampilkan digit angka ya, value-nya dari 1 sampai 7. Nah itu dari Monday ke Sunday ya. Monday ke Sunday. Nah seperti itu. Jadi dari hari Senin itu bernilai 1 sampai hari Minggu itu bernilai 7. Nah seperti itu ya. Nah di sini case-nya jika 1 ya, atau hari Senin gitu ya. Jika Senin 1 sama dengan 1, maka dia akan cek relay 1 gitu ya. Kalau enggak, kondisi autonya akan false gitu ya. Kalau Seninnya enggak bernilai 1 ya. Ini untuk relay 1, Senin relay 1. Terus ini untuk Senin relay 2 ya, dia akan ceknya relay 2 gitu ya. Terus Senin relay 3 ceknya relay 3. Nah, kemudian Senin relay 4 ceknya relay 4 gitu ya. Dan jika Selasa di sini case-nya berubah jadi 2. Nah, jika Selasa ceknya relay 1, jika Selasa satunya bernilai 1 gitu ya. Dan seterusnya sampai dengan hari Minggu. Nah, ini sampai hari Minggu. Minggu ke-4. Minggu 4 gitu ya. Sampai Minggu relay 4 gitu ya. Nah, kemudian apa itu untuk cek relay? Cek relay 1, cek relay 2, cek relay 3, cek relay 4. Nah, adanya di sini di bawahnya. Nah, untuk perhitungan waktunya ada di sini. Kalau cek relay 1, nah seperti ini, nanti waktunya akan diperbandingkan. Nah, perbandingan waktunya seperti ini. Nah, nanti kalian bisa pelajari sendiri untuk perbandingan nilai waktu ini ya. Karena saya dulu juga mengambil dari program luar kalau nggak salah ya. Nah, karena perhitungan waktu ini sangat efektif ya teman-teman jika digunakan secara real time ya. Tapi ada beberapa peraturan yang harus dipatuhi ya di dalam ini ya, di dalam perhitungan waktu ini ya. Dia tidak bisa berbarengan ketika menjalankan suatu waktu ya. Jadi nanti harus dibuat flag ya, flag. Jadi untuk mendefinisikan waktu tertentu gitu ya. Nah, tapi kalau dibuat satu aja seperti ini untuk satu relay, maka dia aman. Tapi kalau digunakan untuk banyak waktu, nantinya dia akan bentrok ya. Kalau misalnya nggak dikasih flag gitu ya. Nantilah saya buatkan lagi untuk yang kalau misalnya satu relay dengan banyak waktu gitu ya. Kalau ini kan 4 buah relay dengan 4 buah waktu ya. Nanti saya akan buatkan yang satu relay dengan banyak waktu gitu ya, misal 5 atau 10 waktu gitu. Bisa aja ya. Nanti kita akan buat seperti itu aja ya, di video lain mungkin ya. Nah, seperti itu untuk relay 1. Nah, untuk relay 2, nah yang dibandingkan jam hidup 2, jam mati 2 gitu ya. Nah, seperti itu. Untuk perbandingannya sama aja. Nah, di sini hanya beda untuk ininya con auto 2, tadi con auto 1. Nah, seperti itu ya. Nah, terus di sini untuk relay 3 sama relay 4 juga sama gitu ya
perbandingan waktunya. Nah, berbeda di ininya aja, variabel datanya aja yang kita definisikan tadi untuk relay keempat atau ketiga atau kedua atau ke satu gitu ya. Nah, terus kita balik lagi ke atas ya. Nah, di atas ini tadi void loop. Nah, terus ada display print ya. Di sini saya buat seperti ini supaya void loopnya itu kelihatan enak gitu ya, dilihat hanya beberapa baris aja bisa menjalankan begitu banyak perintah gitu ya. Padahal di dalamnya kita panggil sebuah fungsi gitu ya. Nah, itu untuk ya memudahkan aja dalam memonitoring gitu ya. Jadi ini bagian display LCD-nya, ini bagian cek waktu relay-nya gitu ya. Ini untuk bagian Bluetooth-nya gitu ya. Jadi enak-enak aja dilihatnya. Padahal di bawahnya ini ya ribet ya lihatnya. Nah, display print. Nah, kita ke display print. Fungsi display print. Kita lihat di bawah. Ini panjang ya programnya. Nah, nih display print. Nah, sama kita panggil waktu juga. Ini sebenarnya mendefinisikan secara lokal ya. Sebenarnya kita sudah panggil secara global di atas menunya. Kalau nggak kita panggil ya untuk date time-nya, jadi kita harus pakai begini aja. Date time ya. Salah. Date. Nah, kita panggil harus begini ya. Kalau nggak kita definisikan naunya di atas date time-nya. Nah, tapi karena kita udah definisikan di atas, jadi kita panggil lokal variabel aja dengan data now ya. Karena kita udah definisikan datamenya di atas. Nah, terus di sini display print ya, kita print waktu time underscore date. Nah, untuk waktunya seperti ini. Nah, kita panggil lagi. Ya karena waktu ini harus dipanggil terus karena dia lokal terus ya hubungannya. Tapi sebenarnya nggak dipanggil juga nggak apa-apa sih karena kita udah panggil di void loop ya. Karena ini ya saya dulu nggak tahu untuk ada seperti itu ya. Jadi dipanggil terus gitu ya setiap di ini nih di fungsi ya. Dulu saya itu masih ini ya, masih kurang mengerti lah ya. Program juga sama seperti teman-teman yang baru belajar ya. Jadi saya banyak juga ya belajar gitu ya. Teman-teman juga harus banyak belajar gitu ya supaya nantinya bisa ya sedikit demi sedikit. Saya pun nggak belajar ya, apa maksudnya nggak sekolah, nggak ini ya maksudnya nggak kuliah gitu ya. Tapi ngerti-ngerti aja sih teman-teman ya. Kalau kalian mau mempelajari sesuatu dengan sungguh-sungguh gitu ya, nah, kalian pasti bisa gitu ya. Yakin dengan potensi diri kalian gitu ya. Jangan menyerah tengah jalan teman-teman ya. Saya juga dulu sempat pernah menyerah gitu ya. Tapi ya mau gimana lagi ya. Karena sudah hobi gitu ya. Jadi ya jalani aja lah. Nah di sini nanti dia akan print hari dalam minggu ya. Yang tadi kita sudah definisikan. Nah itu dari nilai now dot day of the week yang tadi itu ya, jika Senin, Selasa, Rabu. Nah itu dia kita panggil di sini. Nah ini termasuk data array ya teman-teman ya. Jadi dipanggilnya seperti ini. Nah, kita bisa panggil seperti ini di waktu yang tadi itu ya sebenarnya ya, di harinya, di waktunya gitu ya, bisa kita panggil seperti ini sebenarnya. Karena ini program lama ya udahlah ya. Nah, terus di sini kita sprintf ya. Nah, kita panggil buff itu untuk ini tanggal, bulan, tahun ya dikurang 2000. Artinya nanti dia akan mengambil nilai belakangnya aja gitu ya untuk tahunnya. Nah, kemudian kita print buff tersebut. Nah, kemudian kita sprint lagi untuk waktunya gitu ya, menggunakan data yang sama, menggunakan buff. Nah, itu untuk jam, menit,
dan detik gitu ya, dan kita print di bawahnya gitu ya, di posisi baris ke-8 tapi di kolom ke-1. Kalau ini di baris ke-8 di kolom ke 0 gitu. Nah seperti itu. Nah terus habis itu, nah di sini kita buat ya kondisinya di samping kiri gitu ya. Nah jika kondisi manual satunya lebih daripada 0 ya, tadi kan saya udah buat ya. Kalau lebih daripada 0 itu 1 atau 2 gitu ya. Nah maka dia akan ininya manual gitu ya, manual. Oh berarti yang otomatis itu kalau nilainya 2 gitu ya. Kalau nilainya 2. Sorry saya ini ya agak lupa. Nah berarti kalau nilainya 2, oh 0 ya. Oh iya 0. Kalau nilainya 0 dia akan masuk ke kondisi ini nih teman-teman ya. Nah kalau kondisinya 0 kan dia kan di sini lebih dari 0 ya, nggak ada sama dengan, berarti lebih dari 0, maka dia akan masuk ke fungsi yang ini, artinya dia akan berada di manual ya. Nah jika kondisi relay manual satunya itu true, maka dia akan menghidupkan relay 1 itu hidup ya. Jika tidak ya, jika tidak true maka dia akan mati gitu ya. Nah jika kondisi manual relay satunya itu nilainya 0, maka dia akan masuk ke kondisi else. Nah dicek lagi jika kondisi autonya 1 ya atau true gitu ya. Nah maka dia akan menghidupkan relay ya, kemudian dia akan print di LCD. Nah else jika tidak maka dia akan matikan relay dan dia akan print di LCD juga kosong gitu ya. Nah untuk relay 2 sama seperti itu dengan variabel berbeda, kondisi manual 2 gitu ya, dan seterusnya sampai relay ke-4 gitu ya. Nah kemudian di sini saya print ya untuk status lampu ya, peraturan ini SL, kalian bisa juga buat jadi SR, status relay gitu atau lainnya. Nah oke seperti itu untuk display. Sekarang kita masuk ke yang terakhir ya, ini agak panjang ya. Nah kita masuk ke sini. Nah untuk mengambil nilai data daripada yang dikirimkan HP gitu ya. Nah itu dia masuknya ke receive with start and maker ya. Nah itu dia akan masuk ke sini. Nah ini saya juga ngambil dari program orang luar ya. Jadi sebenarnya kita bisa kembangin gitu ya. Jadi kalian ya nggak apa-apa niru program orang gitu ya. Nah, tapi kalian harus memahami sistem ATM ya. Amati, tiru, modifikasi ya. Jangan kalian plug pakai ya udah sesuai dengan sama kayak dia. Enggak, ini tadinya itu ya dikembangkan oleh dia itu untuk ini ya teman-teman ya, untuk monitoring suhu ya. Sebenarnya dia monitoring suhu, ada juga programnya udah lama saya buat ya monitoring suhu. Nah itu pun saya buat dengan aplikasi buatan saya sendiri ya, bukan dengan aplikasi dia ya. Nah dia pun ya memberikan contoh aplikasinya gitu ya. Jadi kalau ada yang memberikan contoh aplikasi ya diterima, kalau nggak ada yang memberikan contoh aplikasi ya kita harus membuatnya sendiri gitu ya, menerka-nerka dengan data yang apa yang diterima gitu ya. Nah seperti itu. Nah di sini untuk menerima data tersebut. Nah di sini nanti dia akan baca ya. Jika star makernya seperti ini nih, tanda ini nanti dikirim itu datanya berupa tanda seperti ini untuk star maker, dan end makernya seperti ini ya di aplikasinya. Nah nanti di sini will ya serial dot available, ada serial masuk lebih daripada 0 dan new data false ya. Nah kalau di sini kan kalau ada new data jadi true nih ya. Nanti true-nya ada di bawah ya.
Nah, kalau kalian pakai itu tadi ya, yang software serial, kalian bisa ganti jadi BT di sini ya. Ini juga bisa ganti jadi BT. Nah, tapi karena saya pakai serial, ya jadi saya pakai serial aja. Nah, seperti itu. Nah, kemudian nanti dia akan masuk ke sini untuk datanya. Nah, nanti masuk ke parse data. Nah, dia akan diparsing datanya ya. Nah, parsing dengan koma ya, dengan data koma gitu ya. Jadi komanya akan dihilangkan. Jika ada data koma maka nol, dan data 1 akan diubah ya, dari A to integer ya, to I. Nah, dari data char ya, data char ke integer gitu ya. Nah, nanti datanya berupa apa? Ya berupa angka, nilai gitu ya. Jadi jam hidup, jam mati, hari gitu ya. Maka sebanyak 12 data. Nah, seperti itu. Sebenarnya sekali lagi bisa ini untuk pakai data array ya, tapi ya karena dulu pengetahuan masih minim ya, jadi nggak tahu lah. Nah, terus nanti di sini ya, untuk kalau udah di parse datanya, udah di udah di pisahkan datanya ya dari koma. Nah, maka akan mengatur di sini ya, akan diatur di sini, disimpan ke EEPROM-nya ya. Nah, nanti di sini kita panggil, oh iya ini saya belum ubah. Nah, di sini jadi no aja. Nah, itu no itu saya baru modif ya. Apa date time-nya di atas, karena ya pengetahuan yang saya udah dapet ya baru lagi gitu ya. Nah, terus kita buat data string code dari set code diambil dari yang sini nih, data char. Nah, kemudian kita buat digital write buzzer hidup ya, untuk mengetahui apakah data tersebut sudah masuk atau belum gitu ya. Nah, kalau code-nya itu bernilai set ya, kemudian kita akan mengatur hari ya, tanggal, bulan, tahun ya, kemudian jam, menit dan detik gitu ya. Nah, if jika data satunya kurang dari 2020 ya, kita buat dulu seperti ini. Kemudian data 2-nya lebih dari 12 ya, or di sini kita pakai or. Bisa or seperti ini ya, batang seperti ini, atau or seperti ini. Bisa ya, yang bagaimana aja sesuai dengan keinginan kalian. Or data 3 ya lebih dari 31 ya, artinya kan nggak ada tanggal 32, 33, nggak ada ya, nggak mungkin lebih. Ini juga bulan sama, nggak ada lebih dari 12 ya. Nah, kalau tahun kita set supaya nggak kurang dari 2020. Kenapa ya? Karena sekarang udah lebih ya, 2023 sekarang ya, seperti itu. Nah, kita print serial print, format data salah gitu ya. Nah, kalau misalnya berhasil ya setting accepted, dan sini sebenarnya serial ini untuk menampilkan di serial aja ya, bahwa data yang dikirim itu seperti ini. Kalau kalian mau slash ya nggak masalah gitu ya, terserah kalian. Nah, di sini kita atur waktunya ya, rtc.adjust ya, date time, data 1, data 2, data 3, data 4, data 5, data 6, kita atur waktunya. Nah, kemudian kalau code-nya W1, nah kemudian data satunya sama dengan 1 ya, maka dia akan print waktu 1 manual gitu ya. Nah, kemudian jika data 2-nya 0, maka relay manualnya false gitu ya. Artinya dia masuk ke ke otomatis gitu ya. Nah, kemudian jika data 2-nya sama dengan 2, sama dengan 1 ya, maka dia akan relay manualnya true ya.
Jika tidak ya, jika data 2-nya sama dengan 2, maka dia sama mati juga. Nah, nanti dia akan save untuk kondisi ya, kondisi apa ya namanya, kondisi relay manualnya gitu ya, bukan relay manual yang ini, tapi relay yang ini nih. Nah nih kon manual 2 ya, jadi bukan relay manual seperti ini ya. Jadi ada 2, yang kon manual begini, ada juga kondisi relay. Ini kondisi manual, ini kondisi relay manual gitu. Jadi ya pinter-pinter kalian bikin data aja lah ya. Yang kalian ingat ya, saya ingatnya seperti itu ya, saya bikin seperti itu ya. Nah seperti itu. Nah jadi disimpan ke 50. Kenapa 50 ya, tadi kan kita panggil di EEPROM read-nya dia di 50 ya, untuk kondisi manual ya, kondisi manual 1 di 50. Nah else ya, jika yang dikirimkan data 1 itu berupa apa ya, 0 atau 1 ya? Saya lupa ya. Oh ini 1, berarti ini 0 kayaknya ya. Kalau yang dikirimkan datanya 0, data satunya 0, maka dia akan set EEPROM-nya ya. EEPROM-nya di 50 itu data 1. Nah, kemudian ya di sini ya kayaknya 0 ini dia. Atau 2 juga bisa sih. Ya tapi 0 kayaknya. Nah, dia write data 0 sama dengan data 2, address 1 sama dengan data 3 dan seterusnya. Itu formatnya kalau nggak salah ya, kalau nggak saya ingat ya saya. Ini jam hidup, menit hidup ya. Terus jam mati, menit mati. Terus Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu ya, pas ya datanya. Nah terus di sini data 1 tadi yang ini ya, apa yang di sini sama ya untuk kondisi manual, tapi karena ini di save di 0 maka kondisinya jadi otomatis. Nah seperti itu ya. Nah kalau code-nya W2 maka dia akan untuk ini ya relay 2 ya sama seperti tadi itu. Kalau W3 untuk relay 3. Nah kalau W4 untuk relay 4, karena nanti di aplikasinya itu dikirim satu persatu gitu ya. Untuk relay 1 kalian kirim, relay 2 kalian kirim. Nah kemudian kalau ada fitur reset ya di aplikasinya, reset. Nah atau default ya. Nah itu kalau diubah ke reset maka nanti dia akan format semua EEPROM-nya, write data I itu sama dengan data 1. Data 1 itu apa ya, 0. Nanti dia akan kirim 0 aja gitu ya. Nah seperti itu. Jadi nanti terhapus semua untuk ininya, dan di aplikasinya juga nanti akan ke reset juga gitu ya untuk waktu. Nah else if juga kalau kodenya sama dengan L1, nah maka kita akan minta load data ke aplikasi gitu ya. Jadi load data dari Arduino-nya ke aplikasi gitu ya. Nah untuk load data seperti ini formatnya. Nah ini kalian bisa pakai juga untuk format dari aplikasi ke Arduino atau Arduino ke aplikasi gitu, bisa ya. Asal kalian mengerti ya batasan dalam komunikasi serial ini ya, karena komunikasi serial ini hanya bisa maksimal 150 byte gitu ya, nggak boleh lebih. Nah karena datanya belum melebihi dari 150 byte ya, maka saya bisa buat seperti ini ya. Nah seperti ini, nanti dia akan kirim dan HP membaca. Ketika pembacanya sudah selesai maka dia akan men-set di aplikasi itu sesuai dengan yang ada di
ini ya yang ada di alatnya gitu ya. Nah seperti itu. Dia akan print send data ke aplikasi gitu ya. Nah dia akan membaca sebelumnya EEPROM read dulu untuk membaca datanya, baru setelah dibaca dikirim gitu ya. Nah seperti itu. Nah udah sih ya, seperti itu aja. Lalu dia delay ya, kemudian mematikan buzzer ya, karena kita hanya mengetahui apakah data sudah diterima atau belum di alatnya gitu. Kemudian kita baca EEPROM read di sini untuk mengupdate datanya gitu ya, karena kita tidak baca EEPROM read itu setiap saat gitu ya. Kita baca hanya ada akan perubahan data, kemudian ketika ada baru alat dinyalakan gitu ya, dan ya udah seperti itu aja. Dan jika ngeload data dari dari alat ke aplikasi, udah seperti itu aja sih. Nah untuk program ini nanti kalian bisa download, linknya ada di deskripsi atau nanti di website saya ya, bisa ya. Nah ini saya zoom dulu. Nah oke, di sini langsung aja kita upload. Di sini kalian pilih tools, kemudian di sini saya pakai Arduino Nano ya. Kemudian di sini saya colokan di COM5 ya, dan kita upload. Oke, jangan lupa sebelum upload pastikan dilepas dulu nih pin RX dan TX modul Bluetoothnya. Nah kita upload. Nah oke, seperti itu udah ya, dia terupload. Nah di sini langsung aja kita ke alatnya ya. Nah di alatnya di sini tuh ya, tulisannya kayak kurang terang begitu ya, karena di sini relay juga menggunakan arus ya dari Arduino. Nah dimana arus komputer itu sangat kecil ya yang dikeluarkan. Nah jadi di sini saya tambahkan ya untuk supply tambahannya sebesar 5 volt, ampernya terserah berapa ampere. Nah tuh jadi terang tuh ya, seperti itu. Nah ini belum ada yang nyala, kenapa? Dan di sini status lampunya kosong ya, karena semua dalam keadaan default ya, karena EEPROM-nya masih kosong, jadi dia akan set 0 semua gitu ya. Nah dan ini default-nya ada di otomatis, makanya nggak muncul seperti ini. Nah oke, nanti langsung aja kalian buka untuk aplikasinya ya. Sini untuk aplikasinya nanti namanya Relay Control versi 2 ya. Nah kenapa versi 2? Saya udah buat yang versi pertama ya, itu hanya sebuah ya prototype aja gitu ya, iseng-iseng aja gitu ya, karena saya sering membuat ini ya project-project seperti itu ya. Jadi kalian tidak usah mengalami kesusahan yang pernah saya alami gitu ya. Jadi ini udah fix jadi gitu ya. Jadi kalian tinggal pakai aja gitu ya. Nah, jadi nanti ya pakai aja udah yang versi 2 ya. Nah, nanti saat pertama kali dibuka, nah di sini kalian akan dimintakan izin ya. Izin untuk mengakses foto, video, musik dan audio ya. Nah, itu sebenarnya enggak izin akses seperti itu ya. Jadi di versi ini ya, versi Android 13 ke atas gitu ya. Nah, itu kodular diharuskan meminta izin akses gitu ya, untuk Bluetooth ya, kalau menyalakan Bluetooth ya. Jadi rekomendasinya seperti ini, harus meminta izin akses. Jadi di aplikasi-aplikasi lama saya, kalau kalian install di HP baru ya, di Android versi 13 ke atas, itu bakalan error ya. Karena kenapa? Karena tidak ada izinnya gitu ya, izin aplikasinya, karena belum saya update gitu ya. Nah caranya kalau kalian mau pakai aplikasi lama saya misalnya yang belum saya update gitu ya, nah itu kalian pergi ke setting, kemudian kalian pergi ke izin akses gitu ya, akses aplikasinya. Nah kemudian berikan izin akses lokasi gitu ya, bukan akses lokasi ya, akses lokasi izinkan. Nah nanti aplikasi tersebut bisa digunakan gitu ya.
Nah, jadi seperti itu ya. Jadi ini kalian izinkan aja gitu ya. Izinkan aja ya. Nah, kemudian nanti akan ada seperti ini, sama izinkan untuk menemukan, terhubung ke, dan menentukan posisi ya perangkat sekitar. Nah, ini juga sama ya. Nah, terhubung ke. Nah, ini untuk akses Bluetooth ya. Tenang, aman teman-teman ya. Saya nggak bisa mencuri data gitu ya. Saya juga nggak tahu caranya mencuri data. Yang saya tahu hanya membuat aplikasi aja untuk perangkat yang saya buat gitu ya. Seperti itu teman-teman ya. Jadi kalau yang menanyakan apakah datanya aman, ya aman-aman aja teman-teman ya. Saya nggak nyuri data teman-teman ya. Saya hanya membuat aplikasi untuk perangkat yang saya telah buat aja. Seperti itu. Nah, izinkan aja. Nah, sebenarnya nanti kalau kalian belum menghidupkan Bluetooth, nah ini channel saya hidupkan ya. Nah, kalau kalian belum menghidupkan Bluetooth nih, saya di close. Nah, kalau belum menghidupkan Bluetooth nanti dia minta, nah ya, menghidupkan Bluetooth seperti ini ya, izinkan aja untuk menghidupkan. Kalau nggak diizinkan juga nggak apa-apa sih, cuman ya nanti kalian nggak bisa terhubung gitu ya ke ininya, modul Bluetoothnya ya. Ya udah izinkan aja. Nah, seperti itu. Nah, oke, langkah awal di sini ya, kalau kalian bermasalah gitu ya, nah kalian bisa ini aja nanti ke Telegram saya aja ya untuk bertanya, atau ke grup Facebook saya ya, bisa di sana bertanya ya. Nah, di sini pertama kali kalian harus masuk ke menu gear. Ini kalau diklik Bluetooth langsung itu nggak bisa tuh, Bluetooth tidak terhubung, cek device, karena device-nya belum kita pilih ya. Nah, jadi masuk ke setting di sini nih, logo gear ya. Nah, kemudian di sini bisa masuk ke ini nih, ke sini nih, Bluetooth yang logonya ini nih. Nah, yang logonya seperti ini ya. Nah, masuk. Nah, kemudian kalian pilih perangkat yang kalian gunakan itu addressnya apa. Di sini saya pakai HC05. Addressnya yang mana ya? Banyak ini HC05 saya. Nah, yang ini kayaknya. Ya. Setelah udah dipilih ya untuk Bluetoothnya ya. Nah, kembali dan tinggal dihubungkan aja. Nah, jadi nanti Bluetooth ini tersimpan ya. Jadi hanya kalian satu kali pilih aja ya. Seterusnya nanti kalian tinggal hubungkan lewat logo Bluetooth yang ini nih. Ya, tinggal klik. Nah, oke. Kita tunggu. Nah, tidak terhubung. Kenapa? Karena mungkin bukan ininya ya. Yuk kita pakai yang lain, yang ini misal. Nah, saya lupa ya alamat addressnya. Salah juga. Nah, kalau misalnya kalian mau ubah, misal Bluetooth kalian ganti gitu ya. Nah, tinggal klik logo yang ini lagi aja ya. Nah, nanti kalian tinggal pilih untuk Bluetooth yang kalian gunakan. Ini yang mana ya? Saya lupa ya. Sebentar. Kayaknya yang atas deh ya. Coba saya pakai lagi yang atas. Oke, terhubung. Nah, udah tuh terhubung ya, teman-teman. Nah, udah terhubung ya. Nah, logonya biru kalau terhubung tuh ya. Nah, ini kalau misalnya belum terhubung ya, teman-teman ya. Nah, disconnect bisa tekan, kemudian disconnect ya. Nah, itu nggak bisa diapa-apain teman-teman ya. Nah, tuh. Ini atur waktu bisa ya, tapi kalau kirim, nah Bluetooth belum terhubung gitu ya. Nah, seperti itu. Load data atau reset data juga belum bisa. Nah, kita hubungkan dulu. Nah, oke, nah sudah terhubung tuh ya. Nah, sekarang apa yang perlu dilakukan awal? Pastikan sinkronkan datanya ya. Jam sekarang nih sama jam yang di sini nih ya. Di LCD itu harus sama ya. Ini sebenarnya udah sama sih ya. Nah, seperti itu. Nah, tinggal disinkron waktu aja. Kita pencet sinkron waktu. Oke, kita tekan.
Oh iya lupa. Ininya dihubungkan lagi ya teman-teman ya. Sampai lupa ini saya ngobrol aja. Nah ini RX dan TX Bluetoothnya tadi kan kita lepas set program. Ini dihubungkan lagi. Kalau nggak dihubungkan ya nggak bisa komunikasi dia. Nah ke RX dan TX modul apa maksudnya ke Arduino-nya ya. Nah udah tinggal kita sinkron waktu. Nah tuh berbunyi ya buzzer ya. Artinya terkirim. Kita coba sinkron waktu lagi. Nah itu berbunyi ya. Nah dan waktu udah sinkron pasti ya dari HP ke alatnya. Nah setelah itu di sini kalian bisa ke mode manual ya. Ke mode manual dulu. Misal kita coba mode manual. Nah mode manual. Nah tuh di sini logonya tuh M ya manual semua gitu ya. Nah di sini masih keadaan kondisi mati gitu ya. Nah bisa kalian nyalakan ya. Nah seperti ini, tekan yang hijau. Nah dia akan menyalakan mode relay. Oke sebentar nih kok kabelnya agak kendor ya. Nah menyalakan mode relay. Nah kemudian kalau misalnya relay 2, nah tuh dia berbunyi dan dia menyalakan. Relay 3, nah dia menyalakan. Relay 4, nah dia menyalakan tuh ya. Sini saya nggak punya output lampu ya, jadi ya udahlah relay aja ya. Seadanya aja lah teman-teman ya. Nah kalau dimatikan ya bisa di sini matikan lagi, matikan. Nah tekan yang merah gitu ya, mati. Nah kalau hidupkan ya tekan yang hijau. Nah seperti itu. Oke. Nah terus kalau misalnya dibalikin ke mode auto, nah dia akan mengecek. Nah dia pasti akan mati teman-teman ya. Dia akan mengecek relaynya dan waktunya gitu ya. Maksudnya mengecek waktu dan harinya untuk relay. Nah kalau ke mode manual lagi, nah dia pasti dalam keadaan kondisi mati terlebih dahulu teman-teman ya. Untuk safety ya, ini untuk safety saya buat ya. Jadi dia nggak akan mengikuti yang terakhir. Tapi kalau kita load data dia akan mengikuti yang terakhir gitu ya. Nah maksudnya gimana nanti kita jelaskan ya. Pelan-pelan teman-teman ya. Nah di sini karena udah bisa tuh ya manual. Nah kita ke yang otomatis gitu ya. Nah kita ke otomatis saja langsung. Nah di otomatis misal kita mau ngatur waktu teman-teman ya. Nah untuk relay 1 misal kita set misal dia di jam berapa teman-teman. Misal sekarang kan jam 23 nih ya, atau jam 11 gitu ya. Nah kita set di jam 10 misal teman-teman ya. Artinya kan udah lewat ya. Nah terus lewat berapa? Lewat 10 misal. Di jam 10 lewat 10. Jam 10 malam ya maksudnya. 10 malam lewat 10. Oke. Nah terus waktu matinya misal, nah karena jam 11 kita di jam berapa teman-teman ya? Jam enaknya di jam berapa? Jam 11, jam 1 aja deh ya. Jam 1.00 misal. Nah terus jangan lupa pilih harinya. Sekarang hari Selasa, berarti kita hidupin aja Minggu, Senin, Selasa. Nah sama Sabtu misal. Nah seperti itu aja misal ya. Kita kirim. Nah dia akan secara real time mengecek waktunya teman-teman ya. Nah kita kirim. Nah itu dia akan menyala. Kenapa? Karena waktunya lebih daripada waktu hidup dan kurang daripada waktu mati. Waktu matinya jam 1 malam gitu ya. Nah dia akan menyala. Nah apakah ini secara real time? Ini real time teman-teman ya. Jadi kalau misalnya kita reset pun di sini, nah dia akan mengecek kondisi waktu, bukan kondisi ini ya, bukan kondisi EEPROM. Nah dia akan mengecek kondisi waktu. Nah seperti itu. Jadi real time, secara real time ya teman-teman. Nah sekarang kita set untuk relay 2 misal. Nah relay 2 mau di jam berapa? Misal di jam 23 ya, 23. Nah
Ini kan 13, kita buat aja 15. Nah, 23 15 terus sampai di jam misal 23. Nah, 23 17 ya atau 18, coba 17 dah. Nah, oke. Terus kita buat Selasa, Sabtu, Jumat, Kamis misal. Nah, kita kirim. Nah, itu udah terkirim. Kenapa nggak menyala? Karena belum waktunya. Nanti ketika lewat 15 maka dia akan menyala. Oke. Nah, kemudian untuk relay 3, nah itu bisa misal di jam berapa? Di jam 23 20 misalnya. Nah, kemudian mati di jam 23 21 ya misal. Nah, seperti itu. Terus harinya jangan lupa Selasa, Rabu, Kamis misal. Kirim. Nah, itu udah terkirim. Kenapa belum nyala juga? Karena belum waktunya. Ya. Untuk relay 4 misal kita buat manual bisa tuh ya. Nah, kita tunggu di sini nih untuk relay 2 ya. Relay 2 dia di 15. Nah, tuh nyala tuh ya. Nah, sekarang nyala karena di waktunya gitu ya. Nah, apakah settingan ini tersimpan nih ya? Untuk relay 4 nih. Ya, kita reset misal. Nah, dia akan tersimpan teman-teman ya, waktu yang sedang menyala dan juga mana yang sedang manual. Nah, itu tersimpan. Nah, nanti dia akan mati di untuk berapa ini? Untuk relay 2 dia mati di 23:17. Nah, nanti kita tunggu aja sebentar ya teman-teman ya. Agak panjang videonya tapi nggak apa-apa lah ya, kita simulasi aja gitu ya sambil ini ya, sambil menjelaskan. Nah, terus relay 4 misal bisa nggak di ini? Nah, dibuat otomatis bisa aja ya. Nah, nanti kalian ke otomatis ya, kalian tinggal ini aja, misal di 23:00 kemudian di matinya di jam 2 misal 00. Nah, terus jangan lupa harinya, kalau harinya nggak kita set, misal kita set di hari lain nih, Minggu, Senin, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Nah, Selasa kan sekarang hari Selasa. Nah, Selasa kita nggak centang. Nah, kita kirim. Nah, itu dia nggak akan menyala padahal waktunya kan udah menunjukkan kita set 23:00 sampai jam 2. Tapi kenapa nggak menyala? Karena hari yang kita set itu hari Selasa, itu nggak kita nyalain gitu ya. Nah, sekarang sedangkan hari Selasa, jadi dia nggak akan menyala. Dan ini tersimpan kalau kita reset. Nah, dia nggak akan ini. Nah, tuh nggak akan menyala. Ini 17 nih nanti ya. Nih yang akan mati tuh di relay 2, dia akan mati nih. Nah, tuh udah 17 mati tuh relay 2 tuh ya. Nah, jadi sesuai ya yang kita setting. Nah, ini kalau misalnya hari Selasanya kita nyalain, kita kirim untuk relay 4. Nah, itu hidup tuh ya. Nah, untuk relay 4-nya secara otomatis. Nah, misal bisa nggak Bang dari otomatis langsung ke manual? Bisa ya teman-teman ya. Jadi dari otomatis nih, misal lagi nyala relay 4 nih ya, kita ke manualin. Nah, dia akan ke manual dan otomatis dalam keadaan kondisi mati dulu ya. Jadi kita hidupin. Nah, bisa kita matiin, tekan yang merah, nah mati. Hidup, nah hijau, merah, mati. Nah, seperti itu ya. Nah, terus cara load datanya gimana Bang? Nah, ini ada fungsi load data ya. Jadi misal seperti ini teman-teman ya. Kalau kalian keluar aplikasi misal ya, nah itu dia datanya tetap bakal tersimpan sih ya. Nah seperti ini. Tuh mode Bluetoothnya terputus ya, karena kita keluar aplikasi. Nah, itu akan tetap tersimpan teman-teman ya, untuk ininya, untuk jadwalnya ya. Misal seperti ini teman-teman ya, kalian kehilangan HP ya, atau misalnya aplikasinya terhapus atau datanya terhapus gitu ya. Nah, itu bisa nih, misal kita hapus datanya deh ya. Nah, info aplikasi. Nah, kemudian kita penggunaan penyimpanan. Nah, kita hapus data. Nah, kan udah terhapus tuh ya. Nah,
Oke. Nah, terus kita buka aplikasinya, pasti ngulang dari awal. Nah, seperti ini, izinkan. Nah, itu gimana caranya buat tahu gitu ya jadwal yang udah kita simpen di alatnya gitu ya. Nah, ini sedang menyala, sedang manual gitu ya. Nah, caranya cukup mudah ya. Jadi kita bisa load data ya. Pertama kita pilih Bluetooth lagi ya. Karena tadi kita hapus gitu ya datanya. Dan kita hubungkan. Oke, kita tunggu. Nah, sudah terhubung. Nah, di sini caranya kalian jangan atur setting dulu ya. Kalian langsung load data aja untuk mengetahui data langsung dari dari Arduino-nya ke HP kita. Kita load data. Nah, dia akan memproses. Nah, dan kita sudah mendapatkan data yang tadi kita sudah setting gitu ya. Nah, dari relay 1, relay 2, relay 3, relay 4 tuh, bahkan sampai ke otomatis manualnya itu kita terload gitu ya, bahkan dalam kondisi hidup gitu ya, masih hidup ininya relaynya gitu ya. Nah, kita matikan. Nah, seperti itu. Nah, dia akan tuh ya, untuk relay 3 menyala. Kenapa? Karena di sini tadi tuh ya, relay 3 di jam 23.00 mati di jam 23.21. Nah, nanti 21 dia mati gitu ya. Nah, terus relay 2 misal dalam kondisi otomatis seperti ini yang waktunya udah tersimpan, apakah bisa di manual ya? Bisa. Nah, dia jadi manual tuh. Nah, hidup, mati. Kalau mau diotomatisin ya otomatisin aja. Nah, dia akan berada di otomatis dengan waktu yang sudah kita setting sebelumnya gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi setiap waktu kita kirim gitu ya. Jadi kalau kalian setting di relay 1 kita kirim ya. Kalau misalnya relay 2 kita kirim yang di relay 2. Kalau nggak diubah ya nggak usah dikirim gitu ya, nggak apa-apa. Karena dia hanya per relay aja gitu ya, bukan per semua relay. Jadi kalau kalian ada perubahan di relay 1 ya udah kirimnya di relay 1 aja. Untuk relay 2, relay 3, relay 4 itu aman. Nah, itu dia mati tuh di 21 ya. Nah, seperti itu ya. Jadi bisa kita manual. Nah, kita matiin, kita hidupin. Nah, bisa juga di otomatis gitu ya. Nah, misal kita langsung ubah nih misal ya. Misal saya mau ini langsung ubah nih jadi jam 1 misal lewat 21. Nah, kita kirim. Nah, itu dia langsung hidup karena dia hidup di jam 23.20 mati jam 1.21. Nah, seperti itu ya. Jadi ini nanti kalian bisa gunakan untuk di perangkat kalian gitu ya. Misal kalian mengendalikan lampu ya otomatis gitu ya, di taman, di lampu halaman kalian atau di lampu kamar kalian, atau bisa digunakan untuk mengontrol AC ya. Kalian pulang kerja jam berapa ya, kemudian pergi jam berapa gitu ya, atau bisa juga kulkas, TV atau yang lainnya gitu ya, bisa dengan 4 buah relay dan juga 4 buah pengaturan waktu gitu ya, yang pastinya lebih efisien gitu ya, karena kalian juga bisa mengatur hari gitu ya. Misal pompa air kalian nyalakan gitu jam berapa, hari apa gitu ya, dan sebagainya gitu ya. Kalian bisa memanfaatkan project ini menjadi jauh lebih berguna lagi gitu ya untuk project-project kalian gitu ya di luar sana gitu ya, yang kalian bisa realisasikan. Nah, terus di sini ada fungsi yang terakhir untuk reset ya namanya. Nah, untuk reset ini ya nanti dia akan mengatur ke default setting ya, artinya ke 0 semua untuk settingannya. Jadi kalau kalian reset, nah nanti dia akan minta konfirmasi seperti ini ya. Kalau kalian yakin, kalian klik ya. Kalau kalian gak yakin, batalkan. Nah, kalau kalian yakin, misal ya udahlah saya mau reset, saya mau ulang dari awal gitu nyetingnya gitu ya. Ya udah, klik iya. Nah, semua settingan terhapus gitu ya. Dan gak bisa di load lagi karena ya settingan di ininya di alatnya juga udah terhapus gitu ya. Nah, di aplikasinya juga settingannya
jadi 0 lagi. Kalau kalian load ya nanti seperti ini aja, kosong lagi, sama aja ya. Jadi udah terhapus semua. Jadi di aplikasi terhapus, di perangkatnya atau di alatnya juga terhapus. Seperti itu ya. Oke, mungkin demikian ya video yang saya buat kali ini ya. Membuat project timer relay terprogram ya, otomatis dengan 4 buah relay, dengan 4 buah waktu, dan juga pemilihan hari gitu ya. Kalau yang bertanya mungkin ya banyak sekali saya dihujani pertanyaan ya. Bang, aplikasinya AI-nya dibagi nggak? Ya untuk sekarang belum ya teman-teman ya. Belum, jadi kalian memanfaatkan apa yang ada aja gitu ya, yang sudah saya buatkan. Kenapa? Karena berterkaitan hak cipta ya teman-teman ya. Nanti di kemudian hari mungkin nanti ketika saya share mungkin ya. Nah karena ya rata-rata orang Indonesia seperti itu ya, jadi nggak ada modifikasinya, jadi hanya ya paling diubah nama seperti ini nih kan, ada namanya, paling diubah nama, paling diubah ini ya. Gimana ya, nanti di kedepannya saya sulit ya teman-teman ya. Nanti saya akan di ini lagi apa, di proses gitu ya, proses hak cipta gitu ya, padahal itu buatan saya sendiri gitu ya. Mungkin nanti saya akan ajarkan aja cara membuatnya ya, mungkin ya. Tapi nggak semua aplikasi ya saya bisa ini, kalau semua aplikasi nggak ada waktunya saya. Mungkin nanti saya akan buatkan beberapa contoh tutorial aja ya, cara komunikasi Bluetooth gitu ya. Saya sebenarnya mau masuk ke ini ya, WiFi ya, sebenarnya WiFi ISP ya, ISP karena sangat murah daripada Bluetooth ini ya. Jadi karena kebanyakan sistem pada di Bluetooth ya, ya udah saya gunakan Bluetooth dulu ya. Nanti sebenarnya lebih murah pakai ISP teman-teman ya. Saya udah menemukan komunikasinya, saya juga udah buat aplikasinya beberapa ya, menggunakan WiFi ISP ya, ISP 8266 atau ISP 32 itu bisa ya. Udah saya coba ya, aplikasinya juga sudah berfungsi dengan baik. Dan mungkin nantilah saya ajarkan dulu untuk Arduino ya sampai paham, baru kita masuk ke ISP. Nah oke, seperti itu ya jawaban saya. Kalau kalian minta AI ya belum teman-teman ya, belum saya kasih. Tapi kalian bisa berusaha sendiri dengan tadi contoh data yang sudah saya jelaskan di program ya. Oke, mungkin demikian video yang saya buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada kritik atau saran bisa komentar di bawah. Dan jika kalian mempunyai project yang bagus di pikiran kalian bisa realisasikan ya dengan di Facebook ya mungkin ya. Nanti kalian coba post aja di Facebook ya dengan beberapa referensi atau gambar atau skema rangkaian atau apapun itu ya. Nanti kalian bisa share di Facebook. Mungkin nanti saya akan buatkan project tersebut dan buatkan videonya juga untuk di-share ke teman-teman lain. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.